Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku sekalian? Seperti biasa hari ini kita akan belajar IPA. Saya harapkan anakku sekalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Tetap belajar di rumah, tetap bersemangat. Dan banyak berdoa semoga COVID ini cepat berlalu sehingga kita dapat berkumpul kembali di sekolah di SMP Negeri 2 Galesong Utara. Anakku sekalian, kali ini kita akan masuk di bab 3 karena kita sudah bahas di bab 1, bab 2, bahkan minggu lalu kita telah ulangan harian 2 bab. Hari ini kita akan di bab 3 dengan judul klasifikasi makhluk hidup. Adapun materi yang akan kita bahas, hal penting yang akan kita bahas yaitu tentang klasifikasi apa itu sendiri, kemudian makhluk hidup, kemudian kita akan membahas tentang kunci determinasi, kemudian istilah monera, kemudian prostita, fungi, tumbuhan, dan hewan. Jadi kita akan kelompokkan mana-mana saja yang termasuk ke dalam kelompok-kelompok tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Pada bab sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang masih ingat ada berapa ciri makhluk hidup? Saya ingatkan kembali anakku sekalian bahwa ciri makhluk hidup itu ada 7. Yang pertama adalah bernapas, kemudian bergerak, tumbuh, berkembang biak, beradaptasi, dan peka terhadap rangsang. Anakku sekalian, pernahkah kalian ke pasar tradisional? Di pasar tradisional ini, kalau kita lihat gambar ini sudah dikelompokkan, dikepak atau dikemas dalam bentuk berdasarkan klasifikasinya. Ada yang dikumpulkan sayuran, kemudian ada tempat menjual ikan, ada tempat menjual buah-buahan. Semua sudah diklasifikasi atau dikelompokkan masing-masing berdasarkan jenis barang dagangannya. Demikian halnya dengan makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ada namanya hewan ternak seperti ayam, sapi, kambing, dan ada juga namanya hewan liar yang tidak bisa diternak seperti kelelawar, harimau, dan sebagainya. Ini sudah ada istilahnya jenis-jenis berdasarkan sifat-sifatnya. Jadi untuk mempermudah mempelajari keanekaragaman makhluk hidup tersebut, manusia atau kita semua melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup inilah yang disebut dengan istilah klasifikasi. Jadi saya ulang, pengelompokan makhluk hidup adalah istilah dari atau pengertian daripada klasifikasi. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu klasifikasi, yaitu pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri serta sifatnya. Kemudian di bab ini kita akan mempelajari segala makhluk hidup yang ada di muka bumi. Setelah kita mempelajari apa cirinya, jenisnya, kemudian karakternya, maka kita akan mengelompokkan menjadi kelompokan apakah dia termasuk kelompok tumbuhan ataupun kelompok hewan. Coba kita lihat, amati di gambar ini. Apa perbedaan antara gambar A dengan gambar B? Kalau misalkan kita lihat, maka ini gambar A adalah gambar mawar, B adalah gambar jagung. Kalau kita lihat gambar yang dua ini, maka kita bisa mengkelompokkan. Ada yang termasuk dalam kelompok bunga, yaitu bunga mawar, dan ada yang masuk dalam kelompok sayuran atau buah, yaitu jagung. Jadi ini sudah jelas perbedaan. Dari gambar ini kita bisa mengelompokkan tumbuhan ini kelompok mana. Kemudian kita amati lagi gambar berikut. Ini ada di halaman berapa ini? Halaman 57. Anakku sekalian, tugasnya di halaman 57 ini adalah mengelompokkan
yang mana yang masuk atau yang sejenis di antara gambar berikut ini. Jadi ini adalah gambar, kita memperhatikan tumbuhan-tumbuhan berikut ini. Kemudian setelah kita mengamati gambar ini, maka kita akan menuliskan ke dalam tabel. Jadi kita akan mengerjakan halaman 58. Caranya adalah, misalkan kita ambil satu bayam. Bayam ini adalah bayam. Di bagian A ini adalah bayam. Kemudian bayam ini mempunyai manfaat, yaitu salah satunya adalah sebagai sumber vitamin. Bayam ini termasuk kelompok sayur-sayuran, bukan termasuk kelompok bunga ataupun buah. Jadi ini ada satu contoh. Aku sekalian akan mengerjakan sampai I. Jadi ini ada A, B, C, D, I. Kemudian anakku sekalian tuliskan ke dalam tabel apa namanya, apa manfaatnya bagi manusia, dan dia tumbuhan-tumbuhan itu masuk dalam kelompok apa. Jadi ini adalah tugas kita yang pertama di halaman 57 dan halaman 58. Tugas kita kedua adalah yang tadi tugas pertama adalah mengelompokkan tumbuhan. Tugas kita kedua adalah mengelompokkan hewan. Jadi seperti tumbuhan tadi, kita mengamati dulu. Ini adalah contoh. Ada dua contoh. Yang pertama adalah semut, gambar kedua adalah lalat. Dari kedua gambar ini kita dapat mengelompokkan apa perbedaan antara kedua hewan tersebut. Jadi ciri-cirinya apa? Misalkan kalau lalat bisa terbang, berarti termasuk serangga. Kalau semut itu termasuk apa? Ini adalah dua contoh. Setelah itu kita akan mengamati gambar berikut. Ini ada 6 gambar. Gambar capung, belalang, kupu-kupu, kemudian kaki seribu, cacing, dan udang. Kemudian gambar-gambar ini kita akan mengamati apakah ciri-cirinya. Misalkan ada contoh ini, capung. Capung ini mempunyai 3 bagian tubuh, yaitu bagian kepala, badan, dan ekor. Jadi coba lihat, amati capungnya. Ada kepalanya, ada badannya, dan ada ekornya. Ini adalah ciri pertama. Beda dengan cacing. Cacing tidak mempunyai spesifikasi kepala dengan ekor. Hanya mempunyai satu badan. Kemudian berikutnya kita mengamati apakah hewan ini mempunyai sayap. Berapa jumlah sayapnya. Jadi misalkan capung, jumlah sayapnya adalah sepasang. Kemudian kita menghitung jumlah kakinya. Berarti jumlah kakinya capung ini adalah 1, 2, 3. Berarti 3 pasang atau berjumlah 6. 3 pasang atau 6 kaki. Silakan anakku sekalian menuliskan 6 ini. Kemudian menambahkan hewan-hewan apa saja yang lain. Jadi ini ada tambahan 3. Kalian mencari hewan lain. Seperti contoh ini. Kemudian menuliskan berapa bagian tubuhnya, sayapnya, dan jumlah kakinya. Tugas ini dikerjakan di buku catatan. Saya harapkan nanti di hari Kamis depan bukunya dikumpul di sekolah. Di bawah sekolah ada perwakilan, atau kalau misalkan Bapak tidak ada, disimpan saja di ruang perpustakaan. Tidak usah datang. Yang penting sebelum hari Kamis tugasnya harus dikumpul dalam bentuk buku. Bapak juga akan melihat tugas-tugas yang terdahulu yang telah Bapak berikan. Jadi sekalian Bapak akan memberikan langsung di situ nilai dan tanda tangan. Jadi siapkan sekalian tugas-tugas terdahulu dan tugas hari ini. Jadi tugas hari ini ada 2 dikerjakan hari ini, yaitu yang pertama adalah mengelompokkan hewan dan mengelompokkan tumbuhan. Jadi ini ada tumbuhannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 tumbuhan. Bisa ditambah lagi. Ini ada 15 kolomnya. Kemudian di hewan, ini ada contohnya, ada 6, kemudian ditambahkan 1, 2, 3, ditambahkan 4, jadi hewannya 10, tumbuhannya 15. Saya ulang, hewannya 10, tumbuhannya 15. Jadi ini dikerjakan, kemudian di bawahnya ada pertanyaan, ini dijawab. Jadi ini
dari hewan yang ditulis di atas adalah tuliskan ciri-cirinya dan kita kelompokkan yang mana yang sejenis. Misalkan gambar ini, oh ternyata sejenis antara ulat dengan cacing dengan kaki seribu. Ini adalah salah satu. Karena kenapa? Karena sama-sama tidak mempunyai, hanya mempunyai satu bagian tubuh. Ini contohnya, silakan mencari benda-benda lain atau tumbuhan dan hewan lain. Kemudian kalian masukkan ke dalam tabel. Jadi cukuplah hari ini kita belajar. Ingat anakku sekalian, tugasnya dituliskan di dalam buku catatan. Kemudian kalian akan mengumpulkan di sekolah paling lambat hari Kamis, termasuk tugas-tugas yang terdahulu. Silahkan dituliskan kembali yang belum di dalam buku catatannya. Bapak akan memeriksa semua tugas-tugas terdahulu, termasuk tugas hari ini. Jadi demikian, anakku sekalian, banyak belajar, banyak berdoa. Semoga anakku sekalian biar tetap di rumah, tetap semangat belajar. Jika ada hal-hal yang misalkan aku kurang mengerti, silahkan ditanyakan lewat WA. Apa-apa saja nanti Bapak akan menjawab. Demikianlah anakku sekalian, pertemuan kita hari ini. Semoga anakku sekalian dapat mengerti, memahami apa ya tugas kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.